Baik, selamat siang Bapak Ibu, guru hebat yang ada di Kecamatan Simpang II khususnya, dan juga ada beberapa guru dari luar, artinya dari luar SMA Negeri 1 Simpang II, namun sebagian besar adalah guru-guru dari SMA Negeri 1 Simpang II. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Bagaimana Bapak Ibu kabar hari ini? Boleh boleh ini ya, boleh di unmute ketika ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Nel. Oke, baik ya, baik. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi kegiatan kita akan dimulai. Baik, apakah sudah muncul Bapak Ibu layarnya di layar Bapak Ibu? Sudah Pak Nel. Sudah Pak Nel. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat siang. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meli Ricardo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Simpang 2 Kabupaten Ketapang. Nah, pada kegiatan siang hari ini, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mungkin terlebih dahulu kita akan buka kegiatan kita dengan doa. Saya minta kepada Bu Bella mungkin untuk membuka kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Silakan Bu Bella. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai kegiatan rapat kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Yang saya akan memimpin secara Katolik dan yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Marilah kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami dapat melaksanakan kegiatan kami pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kami rencanakan dan apa yang sudah kami harapkan bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Bu Bella yang sudah membuka kegiatan diseminasi ini dengan doa. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan yang pertama. Mungkin saya akan menyampaikan tentang kesepakatan kelas kita untuk pertemuan pada siang hari ini. Jadi yang pertama, kesepakatan kelas kita adalah diharapkan kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir, untuk mengikuti kegiatan dengan serius dan penuh semangat. Kemudian yang kedua, mohon untuk on cam selama kegiatan, kecuali misalnya pada saat sinyal terganggu, boleh untuk off cam. Kemudian kalau sinyalnya stabil, dimohon kepada Bapak Ibu untuk tetap standby on cam. Kemudian yang ketiga, diperkenankan untuk berbicara ketika diperkenankan oleh host atau pemateri. Jadi nanti dalam penyampaian materi, karena saya sendiri yang akan menjadi pemateri, nanti Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan atau penyampaian pemaparan materi itu dengan serius, supaya apa yang akan disampaikan hari ini kiranya bisa berguna untuk kita semua, terutama dalam penerapan budaya meskipun di sekolah kita. Eh, dan yang keempat adalah saling menghargai satu sama lain. Jadi cukup sederhana untuk kesepakatan kelas kita pada sore hari ini. Kemudian nanti karena saya menggunakan Zoom meeting yang terbatas, nah mungkin waktunya nanti akan terbatas. Jadi jika misalnya pada waktu uh, Zoom-nya sudah habis, nah nanti saya akan membuat ruang Zoom baru. Nah nanti silakan Bapak Ibu masuk kembali pada ruang Zoom yang nanti akan saya kirim linknya. Jadi itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita akan mulai kepada materi.
yaitu tentang budaya positif ya Bapak Ibu, tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang apa sih itu budaya positif, kemudian apa-apa saja sih yang mencakup budaya positif yang perlu kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah. Jadi, pertama, Bapak Ibu, kita harus mengenal dulu konsep inti dari budaya positif yang pada sore hari ini sama-sama kita akan belajar bersama-sama untuk mungkin menggali lebih dalam gitu ya. Jadi di sini saya sebagai pemateri juga masih belajar Bapak Ibu, jadi kita sama-sama belajar. Mungkin nanti ketika dalam penyampaian masih ada hal-hal yang kurang, nanti kita diskusi bersama. Selama kegiatan, Bapak Ibu boleh untuk membuat catatan-catatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan, kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Kemudian akan ada nanti satu sesi yang kita gunakan untuk apa ya namanya, untuk studi kasus. Nanti ada beberapa soal yang kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu memahami materi yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu, kembali ke layar kita bahwa di konsep inti budaya positif itu terdiri dari 8 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada, mohon maaf ini sama ya, paradigma pembelajaran, maksud saya ada 7. Jadi yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua ada nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelak, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi inilah nanti Bapak Ibu yang secara mendalam mungkin akan kita pelajari pada pertemuan di ruang meeting pada sore hari ini. Baik, nah kita mulai nih dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi konsep inti yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah salah satu mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, ini logo atau ikon profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memahami atau paling tidak mungkin sudah punya gambaran ya apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru? Jadi di sini kita bisa baca sama-sama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, ada kata kuncinya Bapak Ibu dari pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah pernah mempelajari apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah sebuah pembelajaran dengan eh, pendekatan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi ada kebutuhan belajar murid yang harus kita sesuaikan karena kita tahu bahwa setiap murid itu pasti punya kebutuhan belajar yang berbeda. Maka pembelajaran dengan paradigma baru itu bahwa kita sebagai guru itu harus bisa membuat sebuah pembelajaran yang mengedepankan atau mengutamakan kebutuhan belajar murid. Nah, kalau kita atau kali Bapak Ibu sekalian sudah pernah belajar tentang diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi, salah satu apa ya petanya itu adalah terbagi menjadi 3 ya pembelajaran diferensiasi itu. Jadi yang pertama itu uh, adalah apa ya namanya pembelajaran bahwa siswa itu yang pertama itu ada namanya diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan yang terakhir itu ada diferensiasi produk. Nah, bagaimana kita bisa membuat strategi atau 3 strategi ini, baik itu konsep, proses maupun produk. Maka pertama kita harus memetakan dulu kebutuhan belajar siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan, mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya cukup terdengar ya? Karena di sini cukup hujan, cukup lebat ya hujannya. Oke, yang pertama itu adalah oke, kebutuhan belajar yang kita lihat dari mohon maaf Pak, itu saya sedikit lupa. Saya ingatkan terlebih dahulu kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Nah, kesiapan belajar itu artinya kita harus mengetahui ini
di level mana sih anak didik kita yang mau kita ajarkan terhadap materi yang akan kita pelajari atau akan diajarkan kepada siswa. Nah, tentu akan ada siswa yang berada pada posisi atau mungkin level yang eh, apa ya namanya kurang, kemudian ada juga yang mungkin sudah cukup baik, bahkan ada yang sangat baik. Itu yang pertama yang berhubungan dengan kesiapan belajar peserta didik. Nah, kemudian setelah itu kebutuhan belajar yang seperti apa? Yang kedua itu adalah kebutuhan belajar dikaitkan dengan apa ya? Yang kedua itu kebutuhan belajar kesiapan peserta didik, kemudian yang kedua itu minat belajar peserta didik, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengetahui minat belajar peserta didik. Nah, contoh misalnya, saya sebagai guru bahasa Inggris, sebelum saya mengajarkan misalnya sebuah teks deskripsi, mungkin terlebih dahulu memang harus di pembelajaran diferensiasi itu mengenal minat belajar siswa itu seperti apa. Misalnya, kita mengetahui dalam kelas itu ada siswa yang minatnya mungkin di olahraga, ada siswa yang minatnya di musik. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu strategi untuk membuat diferensiasi pembelajaran. Nah, mungkin dalam konten pembelajarannya ketika siswa yang hobi musik, nah kita bisa misalnya membuat sebuah contoh tadi di bahasa Inggris ya, teks deskripsi yang berhubungan dengan misalnya seorang penyanyi kalau dia suka dengan musik atau mungkin ketika dia suka dengan olahraga, kita bisa mendeskripsikan seseorang yang seorang atlet misalnya atau pemain bola. Itu yang berhubungan dengan minat belajar. Dan yang ketiga itu adalah profil belajar peserta didik. Nah, profil belajar peserta didik ini mungkin lebih dikenal dengan istilah gaya belajar, Bapak Ibu ya. Salah satu yang paling mudah diingat itu adalah gaya belajar. Nah, seperti kita ketahui bahwa peserta didik itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mungkin auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Yang saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memahami apa itu gaya belajar visual, apa itu gaya belajar auditori, kemudian yang kinestetik. Nah, mungkin visual itu kan berhubungan dengan segala sesuatu yang ditangkap melalui penglihatan gitu ya, bisa berupa video atau mungkin bahan-bahan bacaan berupa teks dan sebagainya. Nah, kalau auditori mungkin lebih ke pembelajaran yang siswa itu suka dengan mendengarkan sesuatu, misalnya suka mendengarkan ceramah dari guru atau suka mendengarkan rekaman sebuah audio itu termasuk ke auditori atau kinestetik misalnya peserta didik itu lebih suka kalau belajar itu langsung praktek misalnya atau misalnya membuat sebuah demonstrasi. Itu salah satu contoh pembelajaran yang dikaitkan dengan profil belajar peserta didik. Nah, profil belajar di sini juga dikaitkan dengan lingkungan belajar Bapak Ibu karena ada peserta didik yang mungkin suka lingkungan belajar yang boleh dikatakan misalnya kita kaitkan dengan suhu ruangan. Nah, mungkin ada peserta didik yang memang tidak bisa belajar pada suhu ruangan tertentu, misalnya terlalu dingin atau mungkin terlalu panas. Nah, itu juga termasuk ke profil belajar peserta didik yang dikaitkan dengan apa namanya dengan keadaan lingkungan dalam ruangannya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang disiapkan dengan sebuah pembelajaran diferensiasi yang saya sebutkan tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ketika kita sudah melakukan hal demikian tadi, kita sudah mengetahui nih gaya belajar siswa, kemudian kita sudah mengetahui konten-konten yang akan kita gunakan untuk pembelajaran yang tentu berbeda antara level 1 dengan yang level yang lainnya, sehingga saya yakin dan percaya bahwa kita itu akan mewujudkan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ketika seorang murid sudah merasakan bahwa pembelajaran berpihak pada mereka, saya yakin keenam dimensi pada profil belajar Pancasila ini akan terwujud. Nah, profil apa saja? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya yakin kalau kita sudah mulai bisa menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru ini, maka akan terwujud profil pelajar Pancasila di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Nah, jadi itu kurang lebih apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya masih ini ya pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama tadi kata kuncinya bahwa kita itu memastikan praktik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan belajar peserta didik kita seperti apa? Kalau dilihat dari level pengetahuannya, apakah mereka dengan level pengetahuan yang rendah, sedang, atau tinggi? Nah, tentu pembelajaran kita juga harus berbeda. Mungkin konten pembelajaran untuk yang siswa dengan pengetahuan yang rendah kita gunakan materi yang mungkin cukup level rendah, yang sedang kita gunakan yang sedang, dan yang sudah mahir mungkin kita gunakan kompleksitas materinya yang cukup sulit juga ini. Kemudian
pembelajaran paradigma baru itu juga dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru tentu kita harus bisa terbuka dengan konsep seperti ini ya, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu boleh dilakukan di mana saja. Yang penting itu suasananya nyaman dan aman. Jadi boleh dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas selama pembelajaran itu nyaman dan aman. Nah, jadi kita harus menyingkirkan konsep-konsep pemikiran kita bahwa pembelajaran itu harus dalam kelas. Jadi tidak seperti itu. Jadi pembelajaran boleh di dalam atau di luar kelas karena kita bisa melihat bahwa peserta didik juga terkadang mungkin bosan ya selalu belajar di dalam ruangan. Nah, jadi suatu waktu mungkin dengan materi yang sesuai untuk pembelajaran di luar kelas itu boleh dilaksanakan. Nah, jadi itu Bapak Ibu kurang lebih kata kunci atau penjelasan kunci terhadap pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang selanjutnya sebelum masuk ke dalam materi yang kedua tentang disiplin positif, yang perlu kita hindari ini adalah miskonsepsi yang terjadi, yang sering mungkin kita atau saya sendiri bahkan lakukan atau kita kita selama ini mungkin meyakini hal ini, ternyata itu sebuah miskonsepsi, terutama terhadap teori kontrol namanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, miskonsepsi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini mungkin kita memikirkan bahwa guru itu adalah orang yang bisa mengontrol murid. Ya, jadi kita maunya muridnya itu seperti ini, muridnya seperti itu dan sebagainya. Jadi kita itu mencoba sebagai guru itu untuk mengontrol siswa. Nah, ternyata itu sebuah miskonsepsi bahwa seorang siswa itu tidak mau dikontrol, tidak bisa. Maksudnya dikontrol dalam artian kita kita apa ya namanya? Kita buat rantai kamu harus seperti ini, tidak bisa. Jadi tadi kita di pembelajaran diferensiasi sudah mengetahui karakteristik siswa kita, maka sebagai guru kita itu menuntun. Jadi bukan mengontrol tapi menuntun. Bagaimana siswa yang suka auditori kita tuntun dengan gaya pembelajaran auditori, bagaimana siswa yang suka visual kita tuntun dengan yang visual. Jadi kita tidak mengontrol, mau tidak mau kalian harus belajar dengan menonton video ini. Nah, sementara mungkin yang dengan gaya belajar kinestetik ya cukup kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, maka salah satu miskonsepsinya itu adalah ilusi guru yang mungkin selama ini mengontrol murid-muridnya dalam pembelajaran terutama. Kemudian yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi kita memikirkan selama ini ketika kita memberikan penguatan-penguatan positif kepada peserta didik dengan yang mungkin dengan cara kita masing-masing dan kita anggap itu adalah sebuah penguatan positif, itu ternyata tidak selamanya efektif Bapak Ibu. Jadi selama ini kita mungkin misalnya terutama ketika siswa bermasalah ya, kita mencoba untuk memberi penguatan positif, misalnya dengan memberikan pujian dan sebagainya. Nah, ternyata terkadang itu juga tidak baik. Nah, tidak efektif dan kurang bermanfaat juga. Jadi penguapan positif ini harus sesuai dengan mohon maaf Bapak Ibu, apakah masih terdengar suara saya? Apakah masih standby? Masih ya? Bu Ira, Kedengaran Pak, apakah tapi mendengar? agak Oke. kurang sama juga. Jadi Apanya, Bu? Agak kurang ini ya? Kurang jelas ya? Mati lampu di sini iya Kak Pak. Meli. Oh gitu. Nanti kalau misalnya sinyal Bapak Ibu terganggu, boleh untuk off-cam ya, untuk sementara waktu. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Yang kedua tadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu ada beberapa kondisi ternyata penguatan positif itu juga tidak efektif. Nah, mungkin kita mengenal peserta didik kita, siswa-siswa kita yang selama ini mungkin sudah sering sekali kita berikan penguatan positif, tapi ternyata misalnya malah justru sering melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ternyata ini juga salah satu miskonsepsi. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat karena kita harus melihat situasi dan kondisi dari siswa atau lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi yang mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin secara tidak langsung kita sering sekali Bapak Ibu yang di ketiga ini ya. Kita misalnya melihat siswa terlambat. Nah, kita membuat mereka itu menjadi merasa bersalah, gitu ya. Tanpa basa-basi mungkin kita langsung menyalahkan mereka terlambat tanpa mau tahu dulu apa permasalahannya. Jadi kita langsung men-judge mereka bahwa, "Pasti kamu lagi yang terlambat," dan sebagainya. Sering sekali bahwa kita itu memberi kritik kepada siswa, kemudian membuat mereka itu merasa bersalah. Nah, ternyata ini,
tidak menguatkan karakter mereka. Jadi mungkin kita bisa lihat di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, bagaimana siswa-siswa yang sering kita perlakukan demikian, pasti justru siswa-siswa tersebutlah yang juga sering melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ternyata membuat siswa merasa bersalah atau bahkan dihukum itu tidak juga untuk apa ya namanya, mengubah karakter mereka menjadi karakter-karakter yang positif. Nah, nanti kita akan melihat berapa peluang yang atau beberapa hal yang bisa kita pakai untuk bagaimana sih mendisiplinkan siswa dengan disiplin positif yang memang disiplin positif ini tidak bisa semerta-merta langsung berubah gitu ya Bapak Ibu karena membutuhkan proses yang cukup lama. Kemudian yang keempat, miskonsepsi yang terjadi itu ilusi yang mengatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin sebagai seorang guru kadang kita sering juga ya memaksa siswa. Nah, atau bahkan mungkin dalam kegiatan ketika siswa terlambat mengerjakan tugas, terlambat mengumpulkan tugas, ya seenaknya kita sebagai orang dewasa, sebagai guru itu, kamu harus mengerjakan ini, misalnya. Kamu harus membuat ringkasan, membuat catatan sebagai ganti bahwa kamu tidak mengerjakan tugas minggu lalu. Nah, mungkin kan sering kita melakukan hal demikian. Ternyata itu sebuah miskonsepsi juga Bapak Ibu bahwa, kita itu sering memaksa, itu juga tidak akan membuat, karakter siswa itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah justru, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan kontrol-kontrol seperti ini, siswa itu justru sebaliknya akan sering melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama terhadap apa yang ia perbuat. Jadi ini ada yang perlu kita pahami dulu bahwa ada 4 miskonsepsi yang sering terjadi dalam dunia kita, terutama dunia kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah bagaimana sih mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Jadi, pertama sebagai seorang guru, kita itu sering sekali menggunakan stimulus respon. Contohnya tadi stimulusnya ketika siswa itu terlambat, nah kita langsung respon tapi tidak tidak dengan teori kontrol misalnya. Kita taunya siswa ini terlambat pasti karena dia bermasalah gitu ya. Tidak tidak mau kita dengan kontrol terlebih dahulu, mungkin menanyakan keadaan mereka, kenapa misalnya, mereka terlambat dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya dengan kalau kita melakukan pendekatan dengan stimulus respon itu kita sering, apa namanya, berasumsi bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi misalnya siswa dengan kita itu kebutuhannya sama. Nah, tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, jadi realitas atau kebutuhan itu berbeda. Jadi antara siswa dengan siswa atau misalnya kita sebagai guru, ketika dalam sebuah pembelajaran, itu mengatakan bahwa siswa itu kebutuhannya sama, gitu ya, kebutuhan sama, padahal antara siswa mungkin yang level pengetahuannya rendah dengan yang tinggi itu kebutuhan mereka berbeda. Nah, apa contohnya? Misalnya ketika siswa dengan pengetahuan yang sudah mahir atau cukup baik dalam satu materi, kita berikan materi yang sama dengan yang rendah, dalam arti mungkin tingkat kesulitan materinya rendah, mereka akan cepat bosan. Nah, ini membuktikan bahwa realitas kebutuhan itu berbeda. Jadi kita harus menggunakan teori kontrol supaya kita bisa mengetahui bahwa realitanya kebutuhan itu berbeda antara setiap murid satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam stimulus respon itu juga mengakui bahwa semua orang itu melihat hal yang sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, tapi kalau dari teori kontrol itu dia memandang bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, terutama misalnya ketika di level pengetahuan dan sebagainya antara siswa satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah, kemudian selanjutnya di stimulus respon itu kita itu mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi sehingga dalam stimulus respon ini kita sering biasanya membuat tadi siswa itu merasa bersalah. Sering kita "Kamu nggak menghargai ibu ya sebagai guru piket. Setiap guru saya piket pasti kamu selalu terlambat." Atau misalnya, "Kamu tidak menghargai saya sebagai wali kelas. Saya sudah capek, saya sudah bosan tiap hari panggil kamu terus," dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu stimulus-stimulus respon yang terjadi karena kita tidak menggunakan teori kontrol. Nah, tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Nah, terutama siswa tadi. Jadi, Eee, misalnya, kenapa sih siswa ini sudah berapa kali dipanggil tapi kok tidak berubah? Nah, mungkin kalau menggunakan teori kontrol ini kita lebih melakukan pendekatan yang lebih persuasif, Bapak Ibu. Jadi kita tidak semata-mata menyalahkan, tapi kita berusaha untuk mencari permasalahan dan mengajak siswa itu mencari solusinya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau siswa terlambat, nah kita menganggapkan itu adalah sebuah kesalahan. Padahal
kalau kita lihat nanti di materi berikutnya, bahwa setiap pilihan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada tujuannya. Jadi seperti itu ya. Sifat terlambat pun ternyata ada tujuannya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan pelajari di bagian materi berikutnya. Nah, kemudian nah ini ya, kalau teori kontrol tadi di sebelah kanan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya. Termasuk siswa yang sering terlambat, ternyata mungkin mereka itu ada kebutuhannya Bapak Ibu, kebutuhan yang ingin dia capai. Nah, mungkin salah satunya kebutuhan misalnya kalau dia sering terlambat ya, mungkin kebutuhan kasih sayang itu dia belum kurang didapatkan di rumah. Nah, ketika datang ke sekolah, kita menggunakan stimulus respon, mau tidak mau ya kamu bersalah karena kamu terlambat, gitu kan. Tidak coba menggunakan teori kontrol yang kenapa kamu terlambat? Nah, kalau nanti kita sudah memahami 5 posisi kontrol guru, saya yakin Bapak Ibu pasti akan punya lebih pandangan yang lebih baik lagi terhadap ini stimulus respon dan teori kontrol. Nah, nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Kemudian di stimulus respon itu mengatakan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, kita sebagai guru saja Bapak Ibu tidak suka ya dikontrol oleh misalnya mungkin orang-orang di sekitar kita karena kita itu punya punya suatu punya satu tujuan bahwa kita itu punya satu tujuan. Nah, jadi kita tidak suka mungkin terlalu dikontrol dan sebagainya. Nah, apalagi misalnya kontrol itu sampai membuat kita merasa ya hidup kita itu didikte orang lain. Jadi begitu juga dengan anak-anak sebenarnya. Nah, maka kita perlu mengubah ke pendekatan teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, bagaimana mungkin pendekatan kita itu mengajak siswa mengontrol dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrol mereka. Nah, nanti dengan ada segitiga restitusi salah satunya. Nah, kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pernah nggak sih kita sudah memanggil siswa dengan bujukan yang sangat halus sekali ya, dengan bahasa kita yang sudah paling halus, tapi ternyata bujukan itu gagal, sehingga kita itu maksa. Nah, maksanya itu dengan apa? Sering ya mungkin Bapak Ibu ketika kita dengan bujukan itu tidak tidak mempan, nah ujung-ujungnya apa? Tadi kita memaksa. Karena kamu terlambat, kamu harus ini. Nah, pelkan ruangan ini sebagai hukumannya. Padahal kalau kita menggunakan teori kontrol itu sangat tidak dipakai. Jadi kita itu justru menyadari bahwa mengajak siswa itu menyadari kenapa mereka misalnya melakukan kesalahan, kemudian mereka itu diberikan kebebasan untuk memilih, bukan untuk ini ya Bapak Ibu, bukan untuk mengganti hukuman, tapi eee, yang mereka pandang sebagai konsekuensi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Nah, kemudian dalam teori kontrol itu berbeda, akan ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita punya pilihan, kamu ini kan sering terlambat. Nah, pilihan oke, baik. Kemudian yang terakhir, masih di mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau menggunakan stimulus respon, kita itu berpikirnya itu model berpikirnya menang kalah. Misalnya tadi, karena kita tadi mencoba mengontrol tadi ya, mengontrol siswa. Jadi, ya kita itu harus menang, merasa menang gitu kan. Nah, siswa kalah. Nah, seperti apa? Misalnya kita menang dengan berhasil nih membuat siswa misalnya dihukum gitu kan. Nah, ternyata siswa merasa kalah karena dia dihukum. Nah, itu salah satu stimulus respon dari cara berpikir stimulus respon. Tapi kalau kita dengan teori kontrol, baik siswa atau gurunya itu merasa menang. Nah, merasa menang mungkin siswa itu merasa dirinya menang karena dia menemukan solusi untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru juga merasa menang karena dia berhasil untuk membuat siswa menyadari kesalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, itu adalah, ini ya Bapak Ibu bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang berikutnya itu konsep inti dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, saya mau sedikit Iya. diskusi ya Pakai HP-nya melihat tuh. Ini. pendapat Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Nah, nanti boleh siapa saja yang mau berpendapat atau kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Jadi kesannya memaksa gitu ya. Baik, mungkin kalau kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu semuanya mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab silakan.
Ketika mendengar kata disiplin nih, apa yang muncul dalam benaknya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Sulas? Silakan. Bapak Ibu guru yang lain juga boleh ya. Kalau mendengar kata disiplin itu apa sih yang ada dalam benak Bapak Ibu? Terlintas itu apa? Nah, kalau saya, misalnya sebagai contoh ya, kalau kata disiplin itu pasti pemikiran saya langsung ke hukuman gitu. Adanya hukuman. Nah, kalau Bapak Ibu apa misalnya? Silakan Bu Sulas mungkin. Boleh Bu unmute dulu. Để cái app permainan ID ra đi mah biar kakak nggak baca. No. Atau Bu Mimi mungkin mau menyampaikan kalau mendengar kata disiplin itu apa sih yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya ketika mendengar kata disiplin. Tidak ada benar salah ya, kita nanti baru melihat apa sih kalau menurut para ahli disiplin itu gitu maksudnya. Jadi supaya kita sebagai ini saja ya apa namanya, supaya kita tidak terlalu fokus terhadap materi, jadi sedikit kita diskusi dulu. Boleh Bapak Ibu silakan sampaikan pandangannya. Ayo Bu Ira mungkin. Ya, halo Pak Mel. Tentang Ya, disiplin silakan ya, Bu. Pak. Ya, kalau menurut saya disiplin itu melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Mungkin boleh diulangi Bu, putus-putus Bu. Menurut saya disiplin itu melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Oke, disiplin itu melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Ada lagi mungkin Bapak Ibu ketika mengenal kata disiplin itu apa sih yang langsung muncul di dalam pikiran Bapak Ibu? Bu Ira tadi mengatakan melakukan sesuatu tepat waktu. Bu Sulas mungkin? Apa Bu? Masih mute Bu. Silakan Bu. Kok nggak ada suaranya ya? Di Bapak Ibu lain apakah ada suara Bu Sulas? Tidak terdengar juga Pak suara Bu Sulas. Atau Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat juga ya. Boleh tulis di kolom chat apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika mendengar atau melihat kata disiplin. Nah, kalau yang mau langsung berkomentar di sini juga boleh, silakan. Mungkin Bu Mimi, open mic-nya dulu. Oke, baik. Cukup ya Bapak Ibu kalau seperti itu. Jadi, Bu Ira tadi disiplin melakukan sesuatu tepat waktu ya Bu tadi ya. Oke, baik. Nah, kita mau lihat apa itu pengertian disiplin gitu ya. Oke, nah disiplin positif. Nah, pertama, sorry, ini ya. Pertama, sebenarnya disiplin itu sendiri, kalau kita lihat dari pengertiannya itu,
Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya belajar ya pasti ada kesalahan dan sebagainya. Nah, Bu Ira tadi mengatakan bahwa melakukan sesuatu tepat waktu. Nah, berarti kurang lebih dengan pemikiran saya tadi, kalau tidak tepat waktu berarti pasti ada konsekuensi, ada hukuman gitu ya. Nah, jadi itu juga salah satu yang menjadi miskonsepsi bahwa disiplin itu adalah tepat waktu, kemudian mungkin selalu mengikuti aturan dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat di sini bahwa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, jadi yang ya kita paham ya Bapak Ibu yang namanya belajar pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah, contoh misalnya kalaupun melakukan sesuatu yang tidak tepat waktu, selagi itu adalah proses belajar, berarti justru juga disiplin gitu ya, meskipun tidak tepat waktu, tapi ada proses belajarnya yang ditekankan di situ. Nah, kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah, seperti yang Bu Ira tadi, mengerjakan sesuatu tepat waktu. Itu juga termasuk mungkin salah satu bentuk disiplin karena kita mempercayai bahwa mengerjakan sesuatu tepat waktu itu adalah salah satu kebajikan atau kebaikan gitu ya. Kemudian, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal nanti kita pelajari setelah ini, Bapak Ibu. Nah, tentu sebagai pendidik, tujuan kita untuk mendisiplinkan itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi sebagai seorang pendidik pasti kita itu maunya anak-anak itu dari kata disiplin ini tadi, mereka itu punya perilaku yang baik, kemudian mungkin mempunyai tindakan-tindakan yang baik yang mereka percayai sebagai kebaikan universal atau kebajikan universal. Nah, dan harapannya itu siswa melakukan disiplin itu adalah motivasi intrinsiknya bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari disiplin. Nah, kemudian kembali ke disiplin positif, bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa kalau yang namanya disiplin positif itu, penerapannya itu tidak dengan kekerasan atau ancaman. Nah, mungkin sering kita ya, awas kalau tidak masuk kelas, kelas 11A, 11B, nanti disuruh menghafal ini ya. Nah, itu kan termasuk ke ancaman. Nah, berarti itu bukan salah satu mengacu ke disiplin positif. Awas ya kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, nanti tugasnya ditambah 2 kali lipat. Nah, berarti itu sudah mengacu ke arah-arahnya ancaman gitu ya. Nah, berarti itu sudah bukan masuk ke dalam disiplin positif. Nah, praktiknya seperti apa kalau disiplin positif itu? Ada komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, tanpa kita sadari, kita tuh tidak mau tahu ya, misalnya siswa sering berkeliaran depan kelas, padahal, oh ternyata memang misalnya, gurunya belum masuk gitu kan. Nah, jadi kalau kita mempraktikkan adanya komunikasi yang efektif, mungkin kan kita bisa berkomunikasi dengan baik sebenarnya ya. Nah, kenapa tidak masuk kelas? Ternyata memang gurunya memang tidak ada misalnya. Nah, kita juga sebagai guru mungkin ya dulu, sebagai siswa dulu, hal seperti ini ya malah kita suka gitu kan, bahkan kita mungkin ya lebih lebih lagi ya daripada siswa-siswa zaman sekarang keluar-keluar dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan yang namanya misalnya dengan apalagi kekerasan atau ancaman, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwa itu bukan salah satu bentuk disiplin positif. Nah, nanti apa sih disiplin positif itu nanti kita sama-sama ya. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya konsekuensi itu bukan diatur oleh kita sebenarnya, tapi siswa itu punya apa ya? Ketika misalnya tadi
mereka sering-sering keluar-keluar, kemudian kita sudah melakukan pendekatan yang efektif dengan siswa, dengan komunikasi dan sebagainya. Nah, maka salah satu disiplin positif itu, ya mengajarkan mereka tentang untuk memahami konsekuensi. Nah, misalnya kita ajak mereka diskusi, apa sih konsekuensinya kalau kamu nah mungkin salah satu yang mereka sadari ketika berkomunikasi secara efektif itu, mereka akan bilang, "Mungkin kami akan ketinggalan pelajaran, Pak." Nah, itu sebagai nah, setelah itu baru kita tawarkan nih, "Nah, kalau kamu ketinggalan pelajaran, kira-kira ketika jam kosong itu harusnya seperti apa?" Nah, mungkin kan dari sekian banyak siswa, ada yang menyadari, mungkin kami harus belajar mandiri ya, Pak, ke perpustakaan dan sebagainya. Nah, jadi harapannya penerapan disiplin positif itu, siswa itu sudah bisa mengarah ke pemikiran yang demikian. Nah, jadi mereka itu punya rasa tanggung jawab dalam dirinya, serta, dengan berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dengan kita sebagai guru, kemudian dengan lingkungan kelasnya. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulannya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, jadi mereka itu murni karena kesadaran dalam dirinya. Nah, biasanya itu kesadaran itu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menyadari sendiri konsekuensi apa yang akan mereka lakukan. Nah, jadi mereka melakukan itu bukan karena sogokan, misalnya kalau kamu melakukan ini, nanti nilainya saya tambah poinnya 5 misalnya. Atau kalau kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu, tambah poin. Misal itu kan sudah termasuk ke sogokan. Nah, kemudian apalagi ancaman gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nggak kerjakan tugas tepat waktu dikurang nilai dan sebagainya. Nah, apalagi hukuman, yaitu sangat tidak boleh dalam penerapan disiplin positif. Nah, tadi saya mengatakan bahwa arah disiplin positif itu mempercayai suatu kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa nilai kebajikan universal itu, bentar ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Sorry, sorry, sorry. Saya ulangi lagi. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan nggak ya? Nah ini nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu yang kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian dari IBO Primary Years Program, ini ada juga sikap-sikap murid yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian dari 9 pilar karakter, nah ini juga ada nih, ada cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran. Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikan juga. Kemudian dari petunjuk seumur hidup, nah ini juga ada keterampilan hidup, misal dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini juga termasuk dari The Seven Essential Virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir, nah ini dia, banyak sekali proyek nilai-nilai kebajikan itu. Ada rasa peduli, keterus-terangan, rajin, integritas, dan lain-lain. Ini juga termasuk ke nilai-nilai kebajikan ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi sudah kita belajar tentang disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa secara tidak langsung bahwa manusia itu pasti punya kebutuhan dasar gitu ya. Kita sebagai guru juga punya kebutuhan dasar. Kemudian apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, di sini Bapak Ibu bahwa kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar itu?
Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar inilah yang yang membuat siswa itu melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan keliru ataupun tindakan yang benar. Nah, artinya setiap tindakan yang dilakukan itu ternyata ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan, nah untuk rumahnya atau untuk makan atau misalnya rasa hormat. Itu salah satu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi koneksi sosial atau cara kita bersosial, kemudian memberi dan menerima kasih sayang dari lingkungan kita, dari orang-orang di sekitar kita, kemudian merasa menjadi bagian dari satu kelompok, misalnya diterima ketika di dalam kelas, di dalam sekolah, itu merasa diterima. Itu juga bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia atas penguasaan, yaitu kekuatannya untuk mencapai sesuatu. Jadi kebutuhan manusia yang dilakukannya untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana contoh-contoh yang misalnya siswa yang melakukan suatu tindakan keliru, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal penguasaan itu seperti apa misalnya. Kemudian kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasan itu yaitu kebutuhan akan kemandirian. Nah, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang atau arah hidup dirinya. Jadi dia merasa ingin mempunyai kebebasan. Nah, ini yang mungkin penguasaan, kebebasan, dan kesenangan ini yang sering siswa itu secara tidak langsung akan melakukan sebuah tindakan yang keliru biasanya. Nah, kemudian yang terakhir kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Sering sekali kita kalau lihat anak-anak di dalam kelas, misalnya sering menjahili temannya dan sebagainya. Nah, itu ternyata tindakan yang seperti itu itulah salah satu yang mereka lakukan karena mereka ingin ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesenangan, misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ketika siswa sering bolos, sering keluar, nah itu adalah, mereka itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, mungkin merasa belum bebas. Nah, bisa saja mungkin kalau kita gali lebih dalam, ternyata misalnya latar belakang di keluarganya memang mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan kebebasan. Kebebasan di sini artinya gini ya Bapak Ibu, mandiri. Artinya mandiri itu bisa memilih segala sesuatunya itu tidak diarahkan, tidak didiktekan oleh orang tuanya. Mungkin saja kalau kita gali secara mendalam, ternyata misalnya siswa-siswa yang sering seperti ini itu adalah memang di rumahnya mereka kurang mendapatkan kebebasan untuk memilih sesuatu. Nah, dan mereka lakukan di sekolah tetapi dengan tindakan yang keliru. Nah, bisa saja misalnya dengan bolos dari jam pelajaran atau mereka mempunyai rasa ingin bebas lah, seperti itu. Nah, penguasaan di sini misalnya ketika mereka misalnya merasa, mereka itu punya kekuasaan gitu, ingin ingin menunjukkan bahwa mereka itu punya kekuasaan. Nah, bisa saja misalnya mungkin kalau kita sering lihat di kelas Bapak Ibu ada siswa yang selalu ingin menonjolkan diri. Nah, bahkan mungkin kita sebagai seorang guru ketika kita tidak mengenal kebutuhan dasar manusia ini, sering memikirkan, kok anak ini terus ya?" Gitu. Nah, bahkan mungkin ada dari kita sebagai guru itu juga merasa gimana ya, merasa kurang enak, "Kok dia terus?" Gitu kan. Seolah-olah dia tidak memberikan ke teman-teman yang lain misalnya untuk menjawab dan sebagainya. Tapi justru mereka melakukan itu tuh karena mereka
ingin dipuji terutama ya, ingin merasa dihargai, ingin diakui atas prestasinya, seperti itu. Nah nah pernah terjadi kan dulu, biasanya misalnya kalau siswa-siswa yang seperti ini, yang punya penguasaan yang baik ini biasanya tidak disukai oleh teman-temannya, Bapak, Ibu, ini secara teori ya. Nah, mungkin pernah kita rasakan di sekolah kita mungkin beberapa tahun yang lalu, ada siswa yang menonjol, ternyata cukup dijauhi oleh teman-temannya, karena dia kebutuhan dasar akan penguasaan ini punya. Ya, dia punya prestasi dan dia punya keterampilan untuk itu. Nah, kalau kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu ya ketika bisa saja mungkin ketika mereka tidak mendapatkan di rumah dan mereka ingin mendapatkan di sekolah ya dengan cara mungkin mereka minta simpati melalui tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Nah, itu bisa jadi tindakan keliru yang mereka lakukan di sekolah itu untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini. Nah, kalau untuk bertahan hidup ini, salah satu contoh yang sederhananya Bapak Ibu, misalnya ketika siswa mungkin, apa ya, contoh misalkan di sini kan berhubungan dengan kesehatan, kemudian misal dengan rasa aman dan sebagainya. Nah, jadi siswa misalnya sering melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita salah, tetapi ternyata justru mereka karena untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Misalnya contoh, ketika mereka sederhananya ketika mereka tidak ada, apa namanya, sarapan di rumah, ketika di sekolah misalnya mengambil bekal makanan meskipun tidak terjadi ya di sekolah kita misalnya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk tindakan keliru mereka, tapi untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, untuk makanannya. Tapi mereka melakukannya dengan tindakan yang salah, karena tidak mereka dapatkan di rumah, karena tidak sarapan, kemudian mungkin tidak diberi uang jajan. Nah, jadi muncullah perilaku-perilaku keliru yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, yang terbagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi itu Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar. Kemudian berikutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ada konsep inti yang berikutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu, manusia itu melakukan sesuatu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sifatnya motivasinya eksternal. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu biasanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, untuk biasanya seseorang itu melakukan sesuatu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Nah, contohnya seperti apa? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin dalam diri kita juga pernah ya Bapak Ibu, tidak tidak siswa tapi kita juga sebagai guru, datang tepat waktu ke sekolah misalnya, atau masuk ke dalam ruangan untuk mengajar, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, takut misalnya nanti akan dibilang teman seperti ini dan sebagainya, atau misalnya mungkin dapat teguran dari atasan. Nah, sehingga muncullah perilakunya atau motivasinya untuk masuk tepat waktu ke dalam kelas. Nah, tapi ternyata motivasi ini adalah motivasi eksternal. Nah, karena merasa tidak nyaman saja gitu kan. Nah, yang kedua, ketika mendapatkan imbalan, misalnya mungkin di suatu sekolah untuk guru misalnya, kepala sekolah, untuk guru yang misalnya tertib dan disiplin administrasi akan mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan. Nah, ini kan akan menumbuhkan motivasi kita ya mungkin, motivasi kita, tetapi ternyata imbalannya demikian atau penghargaan dari orang lain sebagai, sesuatu yang membuat kita melakukan sesuatu itu ternyata juga termasuk motivasi ekstrinsik, yang artinya tidak bertahan lama, tidak membudaya dalam diri seseorang. Nah, maka yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik, yaitu kita melakukan sesuatu itu karena kita yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, kita mempercayai ada nilai-nilai baiknya dari kita melakukan hal tersebut. Contoh, kita melakukan misalnya biarpun tidak ada peraturan yang menentukan di sekolah saya harus datang tepat waktu misalnya, tapi kita tepat waktu karena kita yakin bahwa dengan tepat waktu itu adalah salah satu nilai tanggung jawab kita. Nilai integritas ada di dalamnya dan kita mempercayai itu adalah perilaku-perilaku yang bisa membentuk kepribadian kita. Dan itu muncul secara murni dalam diri kita bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin apa ya, mendapatkan hadiah atau penghargaan, tapi karena muncul dari rasa respek kita terhadap diri kita bahwa saya seorang guru, tanggung jawab saya sebagai guru adalah mengajar, mungkin datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku manusia yang berhubungan dengan yang ketiga ini.
Nah, ini sedikit melompat lagi ke yang disiplin tadi ya. Ya biasa kan karena manusia tadi, kita sering melakukan apa tadi, 3 motivasi tadi ya, 3 motivasi perilaku manusia yang juga pasti terjadi dengan siswa kita, maka sebagai seorang guru itu kita harus memahami ini Bapak Ibu, nanti konsep disiplin dengan identitas gagal, supaya nanti dengan perilaku atau motivasi siswa melakukan hal tersebut, kita tidak melakukan ini, tidak melakukan hukuman atau tidak melakukan dengan memberikan penghargaan. Nah, bagaimana misalnya? Konsep disiplin dengan identitas gagal itu artinya yang membuat nanti seseorang itu secara tidak langsung adalah merasa dirinya gagal. Karena dia misalnya ketika nanti di sekolahnya ada program guru teladan, ketika tidak ada program guru teladan mungkin saja perilakunya akan berubah karena tidak ada lagi penghargaan yang diterima. Nah, jadi itu harus dihindari. Maka contoh identitas gagal itu yang seperti hukuman itu, misalnya kita memberikan teguran atau kritik atau mungkin hal-hal yang menyakitkan kepada siswa kita. Nah, itu termasuk hukuman. Nah, hukuman itu membuat merasa tidak nyaman. Nah, murid mungkin akan takut, kemudian kita itu biasanya memaksa untuk mereka itu melakukan sesuatu yang juga bukan di luar kemauan mereka. Nah, itu juga termasuk hukuman. Nah, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, biasanya kalau kita sering memberikan hukuman itu, nah sering kita temui ya, malah justru siswa itu akan berbohong. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian, eee, murid menjadi rendah diri. Nah, dia akan merasa rendah diri ketika sering dihukum karena merasa mungkin dirinya itu gagal dan sebagainya, dia merasa rendah diri. Nah, begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan itu hanya sedikit lebih baik saja dari hukuman Bapak Ibu, tapi ternyata itu membentuk identitas gagal dari siswa. Kita sering memberikan penghargaan, jadi hati-hati untuk memberikan penghargaan ketika misalnya siswa yang bisa sering menjawab dengan benar, kita berikan penghargaan, 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 ternyata itu tidak membuat motivasi intrinsik, tapi itu adalah motivasi ekstrinsik mereka. Nah, itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sering memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa menjawab dan orangnya itu-itu saja, pasti akan ada rasa iri dari teman-teman di sekitarnya, sehingga dapat merusak hubungan mereka. Nah, seperti dulu pernah kita menemukan di salah satu kelas, siswa yang sering kita puji, ternyata ada yang tidak suka. Nah, sehingga ada kelompok-kelompok. Nah, ini karena kita mungkin secara tidak langsung memberikan penghargaan dengan memuji mereka secara berlebihan. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking, Bapak Ibu. Jadi, mungkin itu salah satu penyebab mengapa di kurikulum Merdeka itu tidak boleh ada ranking. Nah, ternyata menghukum dengan sistem ranking ini termasuk salah satu pembentuk identitas yang gagal. Nah, bagaimana siswa yang terbiasa mungkin mendapat ranking yang baik ketika ada ranking dan dia turun, pasti dia merasa dirinya gagal. Nah, ternyata ranking itu memang kalau secara teori itu bukan sesuatu yang efektif juga ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dia akan merasa gagal tadi. Jadi karena merasa gagal tidak bisa mempertahankan prestasinya dan sebagainya. Nah, jadi kalau demikian berarti sebaiknya kita harus melakukan apa? Nah, kita harus memahami konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, apa yang dilakukan? Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, meskipun konsekuensi ini dia jangka pendek, nah tetapi ini sudah cukup baik. Nah, jadi dia dalam bentuk penguatan meskipun jangka pendek, kemudian dia masih bersifat tidak nyaman sebenarnya kalau konsekuensi ini, karena biasanya konsekuensi itu kalau kita tidak, apa ya namanya, tidak melakukan komunikasi efektif dengan siswa, maka mereka itu justru merasa bahwa itu sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ketika kita memberikan konsekuensi kepada siswa itu perlu monitoring, tidak cukup kamu misalnya dia konsekuensinya apa, nah dia sendiri yang menentukan, "Saya mau ini, Pak." Nah, supaya saya bisa, menyadari bahwa kesalahan saya ini, jadi menurut saya konsekuensinya ini. Nah, biasanya kalau siswa kita berikan kebebasan ketika ini konsekuensinya dan tidak dimonitoring, ya itu tidak berjalan konsekuensinya. Biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian konsekuensi itu masih bersifat stimulus respon. Nah, kemudian biasanya murid itu akan melakukan karena dia hanya menghormati sebuah peraturan, bukan berasal dari dalamnya percaya bahwa, "Oh, ini baik," misalnya. Peraturan kalau misalnya datang tepat waktu itu sesuatu yang baik, tapi mereka
datang tepat waktu itu karena merasa itu adalah sebuah aturan sekolah. Nah, kalau tidak diikuti pasti ada hukumannya, ada konsekuensinya gitu ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kalau konsekuensi ini tadi seperti yang saya sampaikan tidak seperti restitusi. Kalau restitusi nanti dia ada waktu kita komunikasi dengan siswa. Kita menstabilkan identitas mereka supaya mereka bisa jujur terhadap masalah dan sebagainya. Tapi konsekuensi itu kita langsung ke apa namanya, ke poinnya, poin konsekuensinya apa yang dilakukan siswa. Nah, kalau restitusi ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk apa namanya, untuk mendapatkan identitas sukses daripada seorang siswa. Pertama, kalau dengan restitusi itu, bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi siswa itu akan bertanggung jawab untuk melakukannya. Karena biasanya dalam restitusi ini, siswa itu melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan baik yang dia percayai. Kemudian kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, restitusi ini memang sifatnya dia jangka panjang, Bapak Ibu. Mungkin selama di SMA, misalnya di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12, kita selalu melakukan disiplin positif dengan restitusi, itu tidak muncul perubahan, Bapak Ibu. Belum kelihatan perubahannya selama 3 tahun di SMA. Tapi justru munculnya ketika dia sudah masuk ke perguruan tinggi, ketika dia sudah masuk ke dunia kerja. Misalnya kita sering, apa namanya, mengajak diskusi dan dia menemukan, oh ternyata misalnya dia sudah menyadari, oh ternyata disiplin itu ini ya, nilai baiknya kena ternyata mereka sudah melakukan perubahan atau ada perubahan itu ketika mereka sudah di kuliah atau di dunia kerja. Nah, ketika sudah mereka mengalami langsung, kalau dunia kerja itu ketika tidak disiplin, oh ternyata seperti ini, gitu kan. Jadi memang tidak langsung kelihatan kalau restitusi ini. Nah, memang cukup membutuhkan waktu yang lama untuk perubahan dari siswa sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, tapi dengan restitusi ini, siswa itu merasa menghormati dirinya karena dia menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, kemudian dia juga menghormati orang lain karena melalui kesalahan itu dia menyadari bahwa hal itu tidak baik untuk orang lain, tidak baik juga untuk dirinya sendiri. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi bukan dikontrol oleh guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, tapi dia mempunyai kontrol tersendiri karena meyakini bahwa hal yang dia lakukan itu adalah hal yang baik. Kemudian murid merasa bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi murid itu merasa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya kalau melakukan restitusi. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kita lihat ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru, atau ada yang sudah tahu apa-apa saja 5 posisi kontrol guru? Bu Radi mungkin? Tahu Bu? Terima kasih Pak Neli. Saya terus terang ini baru mau lihat, baru membaca, baru mendengar juga. Jadi saya masih menunggu informasi dari Pak Neli Ya. aja. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu. Atau ada yang lain mungkin yang sudah pernah mempelajari 5 posisi kontrol guru. Apa-apa saja sih posisi kontrol guru yang memang Bapak Ibu harus nih, kita harus mengetahui 5 posisi kontrol guru ini supaya nanti kita bisa menciptakan apa ya, pendekatan restitusi tadi, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi untuk 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama itu ada penghukum. Nah, mungkin kita mengenal ada guru yang sukanya menghukum. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada guru yang sering membuat siswanya merasa bersalah, yang kedua. Kemudian ada guru yang cenderung menjadikan siswa itu sebagai teman dalam membinanya. Nah, ada guru yang cenderung sebagai pemantau. Sedikit-sedikit, "Kamu tahu ndak aturan sekolah kita? Kamu tahu ndak kalau datang terlambat itu konsekuensinya seperti apa?" Nah, itu termasuk pemantau. Nah, yang terakhir itu, yang posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Jadi guru bisa sebagai manajer. Nah, kita bahas satu-satu. Penghukum. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, kalau kita, Bapak Ibu, apa sih contohnya guru yang sebagai posisi kontrol penghukum itu? Seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Kalau dari kata-katanya dia seperti ini. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata demikian. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, Bu Ira pernah melakukan ini. Awas ya, enggak masuk kelas. Nah, berarti kita masih ke dalam posisi penghukum, seperti itu ya. Nah, atau
Ya, pokoknya kalau kita sudah awas. Nah, berarti itu kita udah penghukum nih. Misalnya kamu selalu salah saja atau misalnya ketika kamu ini terlambat tiap hari gitu kan. Nah, itu juga termasuk ke posisi penghukum. Nah, kemudian selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Pasti kamu selalu yang terlambat tiap hari. Nah, gitu kan. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan melalui ucapan-ucapan kita. Nah, ternyata ini adalah posisi kita sebagai penghukum, Bapak Ibu ya. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Salah satunya dengan menghukum. Dia tuh yakin bahwa siswa itu akan datang tepat waktu itu kalau dihukum. Itu tipenya. Nah, kemudian penghukum itu biasanya akan menggunakan suara dengan nada tinggi, dengan gestur tubuhnya, mungkin matanya melotot atau menunjuk-nunjuk, bahkan mungkin menghardik siswa. Ya. Nah, terlambat lagi, terlambat lagi. Sudah datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Contohnya kan, ini adalah contoh-contoh dari posisi sebagai penghukum. Nah, penghukum ini Bapak Ibu itu termasuk ke dalam posisi kontrol negatif, ya posisi kontrol negatif. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin ini juga yang sering ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang kedua ya, posisi kontrol yang kedua. Jadi posisi kontrol guru yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya Bapak Ibu, kata-kata yang sering keluar itu ketika guru dengan tipikal atau pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Nah, misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin lebih lembut lagi suaranya ya, dinamika suaranya lebih lembut lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Misalnya lembut, tapi si murid itu merasa bersalah gitu terhadap apa yang disampaikan gurunya. Nah, bisa juga misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, mungkin ini yang paling sering ya Bapak Ibu. Kita ketika memanggil siswa dan sebagainya, nah membuat mereka itu merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, misalnya seperti ini juga ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, kamu kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali loh sama kamu. Tapi nadanya itu lembut. Nah, tetapi dan nada lembut itu membuat justru siswa itu merasa bersalah terhadap situasi yang ditimbulkan. Nah, jadi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya seperti ini. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, ternyata pembuat merasa bersalah ini justru lebih berbahaya daripada penghukum. Karena emosi murid itu tidak keluar, tetapi dia merasa bersalah dengan dirinya, merasa bersalah terhadap orang lain. Nah, jadi dia merasa gagal. Jadi itu Bapak Ibu, salah satu posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, Bapak Ibu, itu merupakan perilaku kontrol negatif. Ya, jadi masih dalam kategori perilaku kontrol negatif. Nah, berikutnya posisi kontrol yang ketiga itu adalah teman. Nah, ini Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan ajakan-ajakan dan sebagainya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid.
guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka itu akan cenderung berkata seperti ini kalau yang teman itu ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, tawaran-tawaran seperti ini yang membuat siswa itu merasa justru guru itu menjadi temannya, sehingga mungkin salah satu yang akan muncul dari perilakunya adalah dia merasa tidak segan dengan gurunya. Artinya dia merasa bahwa gurunya itu adalah temannya. Nah, begitu juga dengan gurunya memperlakukannya seperti seorang teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, mungkin sebagai praktiknya mungkin bisa kita lihat di sekeliling kita, Bapak Ibu, bagaimana mungkin apa namanya di sekeliling kita ketika kita menemukan kontrol guru yang seperti ini, dia disukai sekali oleh banyak banyak apa namanya banyak siswa. Tapi di lain sisi, siswa itu justru banyak juga guru yang tidak disukainya. Nah, dia menyukai guru tersebut karena memang sikap guru yang posisi kontrol itu sebagai teman. Nah, sering membantu dia mungkin atau bahkan misalnya lebih buruknya lagi ketika guru misalnya mentraktir muridnya dan sebagainya. Maksudnya dengan mentraktir di sini dalam kata tanda kutip ini ya supaya ada keakraban dengan murid maksudnya. Jadi ternyata berbahaya juga kalau posisi mengontrolkan diri sebagai posisi teman karena efek negatifnya bagi murid itu dia bisa mungkin dengan guru tersebut dia akrab, bisa dekat, tetapi dengan guru lain yang dia anggap bukan guru yang baik bagi dia, bukan teman yang baik bagi dia, mungkin nah ini akan muncul mungkin perilaku yang berbeda dari perlakuannya terhadap guru tersebut. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan nada suara, dengan nada suaranya itu dia ramah, akrab, dan sedikit bercanda. Nah, misalnya, nah, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kan, bukan, kenapa terlambat lagi?" Gitu kan, sambil tertawa ringan. Nah, sambil mungkin sering ya kita kayaknya posisi teman ini memang sering lah kita lakukan. Kita memanggil siswa, kemudian mengucapkan itu sambil tertawa dan sebagainya, sambil bergurau. Nah, ya sudah, misal tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini ya. Nah, sambil senyum-senyum dan sebagainya. Jadi posisi ini hasilnya seperti ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman, misalnya yang contoh Adi tadi, hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Mungkin ini sepertinya juga uh, mungkin pernah terjadi di lingkungan kita ya. Bagaimana posisi kontrol sebagai teman ini memang disukai banyak siswa, tetapi di lain pihak misalnya siswa itu justru dengan guru-guru lain itu misalnya kalau dimintai bantuan agak enggan untuk melakukannya. Nah, seperti itu. Tapi posisi teman ini, Bapak Ibu, ini sudah masuk ke posisi kontrol yang positif. Tapi memang mungkin masih banyak kelemahannya. Nah, yang berikutnya itu posisi pemantau. Nah, ini juga sudah cukup baik ya kalau kita pada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini, memantau itu kan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya seperti ini. Misalnya kalau siswa terlambat, nah kita ingatkan ke peraturan. Coba peraturannya apa? Peraturan sekolah kita apa? Misalnya kan. Atau mungkin ketika posisi siswa bersalah, kamu kemarin janjinya kepada saya seperti apa? Atau kembali ke peraturan misalnya. Janji siswa itu seperti apa? Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh yang seorang pemantau. Jadi dia berdasarkan data atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan diambil? Nah, ini ada contoh kasusnya, tapi kita
Intinya kalau pemantau ini dia menindak suatu kesalahan itu berdasarkan peraturan Bapak Ibu. Jadi dia lebih mengaitkan kesalahan tersebut dengan peraturan. Kalau siswa terlambat mungkin dikaitkan, "Coba kamu tahu nggak peraturan sekolah kita, tata tertib sekolah kita terhadap kedisiplinan siswa yang datang terlambat?" Nah, itu misalnya contoh-contoh guru yang pada posisi kontrol pemantau. Nah, Bapak Ibu, yang sangat baik itu adalah jika kita bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer itu seperti apa? Nah, ini adalah posisi yang terakhir ya, posisi manajer ini. Jadi posisi ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi guru di sini memang benar-benar hanya sebagai manajer, hanya duduk bersama siswa, kemudian memberikan arahan-arahan kepada siswa jika diperlukan. Nah, tapi siswa itu justru menggali sendiri permasalahan-permasalahannya apa, kemudian dia nanti menawarkan sendiri untuk konsekuensi yang akan dia ambil itu apa. Nah, maka ketika kita berada pada posisi kontrol seorang manajer, maka salah satu yang akan kita ambil nanti adalah kita akan melakukan disiplin positif dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi itu, kita sudah menguasai 3 ini. Biasanya bisa saja sebagai pemantau, bisa saja sebagai manajer, pemantau, dan teman. Tetapi ketiga posisi ini, biasanya itu kalau kita sudah berada pada posisi manajer dan menggunakan restitusi, itu kita sudah bisa memilah kapan kita harus sebagai pemantau, kapan kita harus bertindak sebagai teman, tetapi kita lebih memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, itu posisi yang sangat baik ketika sudah sebagai posisi kontrol di manajer. Nah, jadi posisi kontrol manajer ini, Bapak Ibu, salah satu tindakannya melalui segitiga restitusi biasanya. Jadi untuk menangani masalah itu melalui segitiga restitusi. Contohnya seperti apa? Seperti ini misalnya. Eh, Ketika siswa bermasalah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut biasanya akan kembali ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu sebenarnya sangat penting dibuat supaya nanti kita ada satu keyakinan bahwa siswa itu akan kembali untuk memperbaiki masalahnya karena dia meyakini hal tersebut. Gitu. Nah, jadi apa yang kamu yakini atau apa yang kita yakini dari keyakinan kelas kita misalnya. Nah, apa yang kamu yakinkan atau misalnya sosok pribadi seperti apa yang kamu percayai yang menurut kamu bisa memotivasi kamu lebih baik. Gitu. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya misalnya. Jadi apa ya, ditawarkan gitu. Jadi kita tidak membimbing secara langsung kamu harus seperti ini, tapi kita itu menawarkan kalau pada posisi control manager. Bisa saja misalnya jika kamu perbaikan ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, jadi hal baik apa yang kamu peroleh kalau kamu sudah memperbaiki hal ini. Nah, bisa juga misalnya rencana kamu untuk memperbaiki hal ini itu seperti apa. Jadi seperti itu misalnya pada kontrol yang manajer. Nah, ini contohnya misalnya. Si guru mengatakan, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Nah, ini kan mungkin posisi manajer, tapi di awal dia memposisikan dirinya sebagai pemantau karena berhubungan dengan peraturan. "Tahu Pak, jam 7." Kemudian, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Nah, jadi ini sudah termasuk ke posisi restitusi. Nah, bagaimana dia menawarkan kepada siswa seperti apa yang solusi yang akan diambil oleh siswa tersebut. Nah, saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, ini sebagai contoh yang dari manajer ya. Nah, ini nanti akan lebih pelajari pada posisi kontrol segitiga restitusi. Nah, jadi itu tentang posisi kontrol, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya masih ada beberapa materi, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang, untuk restitusi atau 5 posisi kontrol guru tadi, di mana yang pertama, kalau kita lihat dari motivasi, itu kan ada 2, motivasi eksternal dan internal atau intrinsik. Kemudian ada pembagian ada antara identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Nah, kemudian kalau kita melihat perilaku kontrolnya itu, kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Tapi kalau kita sudah
pada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer ini sudah masuk ke identitas berhasil atau sukses. Nah, kemudian perilaku kontrolnya itu, kalau teman dan pemantau itu sudah masuk ke posisi perilaku kontrol positif. Kalau manajer itu sudah masuk ke posisi kontrol diri. Jadi siswa itu sudah bisa mengontrol dirinya melalui posisi manajer. Nah, nah ini contoh-contoh misalnya apa sih yang diperbuat guru ketika jadi penghukum. Nah, dia seperti ini, kemudian kalau menjadi manajer seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini. Nah, ini sekilas tentang yang segitiga 5 posisi kontrol. Kemudian selanjutnya masih 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu coba kita buka mikrofon Bapak Ibu ya, kita jawab sama-sama. Kita untuk paham belum ya tentang posisi kontrol tadi gitu ya. Boleh ya dibuka ya, Bapak. Pertama, kita lihat ya Bapak Ibu di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau Bu Sulas, menurut Bu Sulas ini posisi kontrol guru sebagai apa? Kalau kita sering mengatakan hal demikian. Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, atau teman? Yang kedua ya. Yang kedua, oke, pembuat merasa bersalah. Oke, kita cek ya, apakah benar kalau kita sering, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk pembuat orang merasa bersalah. Oke, benar ya. Jadi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Misalnya. Nah, ini kembali ke yang ini tadi Bapak Ibu guru. Ke apa namanya? 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau ada anak yang sambil berkejaran, kemudian dia bilang, "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku." Nah, itu kira-kira masuk ke mana? Apakah dia membutuhkan cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Yang mana kira-kira? Tidak apa-apa ya, nanti misalnya biarpun kita jawab salah tidak apa-apa, nanti kita cek yang benar itu yang mana. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa nih? Apakah cinta dan kasih sayang, atau hanya sebagai kesenangan, atau sebagai kebebasan, atau sebagai penguasa? Kesenangan ya. Oke, kesenangan. Oke, kita coba ya kesenangan. Karena di sini kan dia lebih ke bermain-main ya, bermain-main untuk happy-happy, berarti mungkin ke kesenangan. Oh, salah Ibu, ternyata cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ya. Nah, mungkin di sini jadi dia posisinya dia minta dikejar dan sebagainya, mungkin karena memang dia itu membutuhkan sebenarnya kasih sayang gitu ya, seperti itu. Jadi kesenangan itu mungkin dia lebih ke kegiatan bahwa dia itu sebenarnya sudah punya, memiliki rasa kasih sayang, tetapi dia lebih untuk, apa ya, misalnya seperti liburan dan sebagainya, itu lebih ke kesenangan. Di sini, "Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku." Nah, dari tadi dia sudah ketika mendapatkan itu, nah dia bangga nih, ibu gurunya bisa ngejar dia. Kira-kira itu ke mana? Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Berarti kan dia merasa senang gitu kan kalau ibu gurunya mengejar, berarti ke mana? Satu ya, kesenangan. Salah Ibu, penguasaan. Oke, kepenguasaan ya. Nah, jadi di sini seperti Iya, ini, karena dia dia merasa itu merasa puas karena dia bisa menguasai gurunya. Maksudnya ibu gurunya mau mengikuti dia. Jadi dia itu merasa puas, ada kepuasan tersendiri dari kegiatan yang dilakukannya. Jadi yang dia tunjukkan itu adalah, kebutuhan akan kepuasan terhadap tingkah lakunya itu yang dia lakukan. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa? kebebasan. Kebebasan ya. Kebebasan karena kan kok di dalam kelas terus gitu ya. Mungkin kan mau di luar kelas dan sebagainya. Ya, benar ya, kebebasan. Karena ya dia tidak bisa dibatasi gitu ya, maunya juga di luar dan sebagainya. Nah, ini 2/4 ya, karena 2 tadi kita masih keliru dalam menjawab. Oke, itu hanya sebagai ini saja Bapak Ibu guru untuk memahami saja. Kemudian selanjutnya mungkin keyakinan kelas kita agak di-skip. Oh, ini materi yang terakhir ya, yang keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas. Selama ini kan mungkin kita sering ya Bapak Ibu keyakinan kelas gitu, membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita.
Nah, apakah misalnya langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu sudah tepat atau belum untuk pembuatan keyakinan kelas gitu ya. Nah, dan itu sangat sangat harus dilakukan Bapak Ibu karena ketika kita memberikan restitusi tadi kita bisa mengaitkan kepercayaan-kepercayaan siswa-siswa kita dengan keyakinan setelah dibuat di kelas. Itu untuk penanganan segitiga restitusi. Oke, sebelum masuk ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kok harus keyakinan kelas sih bukan peraturan kelas? Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kira-kira apa? Kalau Mengapa peraturan itu keyakinan? memaksa, ya. Apa gimana? Peraturan itu memaksa. Peraturan Kalau itu agak peraturan lebih memaksa, ke kayak memaksa, ada konsekuensi gitu ya, ada sanksi gitu ya. Kalau tidak dilakukan pasti ada sanksi gitu. Mungkin kalau ke peraturan gitu ya. Kalau keyakinan, keyakinan mungkin karena kesepakatan sama-sama dibuat. ya keyakinan karena kesepakatan sama-sama dibuat, ada nilai kebajikannya gitu ya. Kalau keyakinan itu ada satu nilai yang diyakini gitu ya. Nah, jadi bedanya kalau keyakinan dengan peraturan seperti itu. Benar sekali kalau peraturan itu biasanya lebih ke mengarah ke ada konsekuensi yang terjadi jika tidak melakukannya. Nah, kita ambil dari dua ini ya, dua topik ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, jadi mungkin jawabannya adalah karena untuk keselamatan ya. Nah, jadi dari peraturan ini itu adalah muncul keyakinan. Nah, keyakinannya adalah ada nilai kebajikan, kebajikan universal namanya itu keselamatan, rasa aman. Jadi orang yang apa namanya, memikirkan bahwa menggunakan helm itu adalah sebuah keyakinan karena dia yakin dengan helm itu dia akan mendapatkan sebuah keselamatan, terhindar dari ancaman, gitu ya. Nah, tapi kalau dia hanya memikirkan itu hanya sebagai sebuah peraturan, mungkin dia memikir kalau nggak pakai helm nanti kena razia. Nah, itu Hilang. bedanya. Ya, bedanya kalau keyakinan dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan itu ibaratnya sudah menjiwa mendarah daging dalam dirinya bahwa itu adalah sebuah kebaikan positif yang tertanam dalam dirinya. Nah, ada nilai-nilainya, itu nilai keselamatan, nilai keamanan gitu. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini tadi kalau kita meyakini dengan melakukan menggunakan masker dan mencuci tangan itu ada nilainya, keselamatan atau kesehatan. Nah, tapi kalau kita hanya sebagai peraturan, peraturan yang mungkin ketika mau masuk rumah sakit supaya tidak diusir. Nah, kita hanya mikirnya peraturan kalau itu sebagai sebuah peraturan ya, mikirnya seperti itu. Nanti kalau tidak pakai masker, mungkin di gerbang sudah disuruh pulang karena konsekuensinya seperti itu. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan dengan masker itu menjaga kita dari penyakit kesehatan. Nah, jadi itu harus kita pahami dulu antara keyakinan dan peraturan. Nah, supaya nanti ketika kita masuk ke peraturan ke membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas nanti itu dibuat dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat, tapi peraturan itu dibuat sebagai sebuah keyakinan. Nah, oke. Kemudian sebentar ya. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Nah, jadi ini Bapak Ibu bahwa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan biasanya misalnya, kalau, misalnya peraturannya tentang menggunakan baju putih abu-abu pada hari Senin. Nah, itu kan lebih ke peraturan ya, lebih ke peraturan. Nah, ada rinciannya, misalnya kalau tidak menggunakan pakaian itu, konsekuensi apa yang akan didapatkan. Nah, itu lebih rinci dan konkret kalau aturan. Tapi kalau dia bersifat keyakinan, dia itu bersifat lebih abstrak. Artinya seperti ini, keyakinan itu kan dia lebih ke nilai tadi. Nah, ketika dengan berpakaian seperti itu, maka akan ada nilai kerapian yang ada dalam dirinya. Jadi dia merasa lebih rapi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan yang bersifat abstrak. Ya, jadi lebih kepada ke nilai yang dipercayainya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan-pernyataan universal itu seperti yang tadi, misalnya ada nilai keselamatannya, ada nilai keamanannya dari keyakinan tersebut.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, maka waktu itu pernah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak atau kata jangan, tetapi diubah dengan menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya ketika jangan membuang sampah tempatnya, mungkin boleh diubah menjadi letaklah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi kalau peraturan kelasnya sudah 20-an lebih, nah itu sulit. Tapi kalau hanya ada 4, 5, mungkin kita bisa bisa mengingat ya. Jadi ketika siswa keliru, nah kita ingatkan peraturan kelas kita yang ketiga apa misalnya. Nah, jadi siswa langsung bisa merespon dibandingkan, "Kamu ingat enggak peraturan kelas kita yang ke-17?" Nah, kalau terlalu banyak mungkin siswa sulit ya. Kalau jadi keyakinan kelas itu diusahakan dibuat sesedikit mungkin tapi sudah mencakup nilai-nilai yang ingin disepakati dalam kelas tersebut. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, contoh yang sederhana misalnya, tadi misalnya menyimpan alat-alat yang sudah dipakai pada tempatnya, misalnya kalau misalnya pada lab kimia misalnya, menyimpan peralatan praktik setelah menyelesaikan praktik di lab kimia, menyimpan pada tempatnya gitu ya misalnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas itu bukan guru ya yang mengarahkan, tapi semua siswa itu ambil bagian. Nah, nanti dari semua yang disampaikan siswa nanti baru kita ambil sarinya, inti dari semuanya itu. Biasanya kan ada 1 orang 2 siswa itu menyampaikan intinya sama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Nah, nanti baru kita buat menjadi satu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu, Bapak Ibu tidak bisa setelah dibuat hanya diterapkan 1 kali saja, tapi memang perlu kita ingatkan terus kepada siswa kita, terutama mungkin di awal pembelajaran boleh diingatkan. Nah, kalau peraturan kelasnya tidak banyak kan hanya 2, 3, atau 4, mungkin bisa ya, hanya dalam 1 menit kita mengingatkan bahwa peraturan kelas kita ini. Tapi kalau sekali lagi, kalau peraturan kelasnya sudah belasan item atau sampai 20 pernyataan, nah itu sudah sulit sekali untuk dihafal. Nah, misalnya ini ada keyakinan kelasnya seperti ini, atau peraturannya seperti ini. Kembalikan barang pada tempatnya. Menurut Bapak Ibu, ini nilai apa nih yang diperoleh? Kembalikan barang pada tempatnya. Nilai kebajikan apa sih yang ada dalam kalimat ini? Apa kira-kira? Nah, ini mungkin nilai kerapian ya. Kembalikan barang pada tempatnya. Itu ada nilai kerapian. Kemudian, nah dilarang menggunakan narkoba. Ini kan misalnya peraturan nih. Nah, ini ada nilai kebajikannya karena ada nilai kesehatannya di sini, nilai kesehatannya. Oke, karena waktu kita sepertinya ini, kita lanjut lagi ya. Segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, materi terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu sendiri, Bapak Ibu, sebuah pendekatan yang dilakukan untuk menangani sebuah masalah siswa tapi dengan berdiskusi persuasif dengan siswa. Nah, ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk diagramnya itu kurang lebih seperti seperti ini ya. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini misalnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa itu diajak komunikasi, kita buat dulu dia nyaman untuk berbicara atau untuk jujur kepada kita. Jadi kita bisa misalnya, "Tidak apa-apa berbuat salah, karena semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, banyak yang lain." Nah, baru kita tanyakan, "Kira-kira kamu melakukan ini karena apa?" Jadi mungkin ketika kita menstabilkan identitas ini, siswa akan lebih terbuka untuk, apa namanya, untuk berkomunikasi dengan kita. Kemudian yang kedua, ketika siswa itu identitasnya sudah stabil, artinya dia sudah bisa dengan leluasa, dengan nyaman bercerita kepada kita, maka kita validasi tindakan yang salah setelah itu. Nah, bagaimana caranya? Nah nah, adakah cara yang lebih baik? Misalnya, dia kan sering ngantuk tadi ya, sering ngantuk di kelas misalnya kan. Nah, karena apa? Ditanyakan dia di stabil identitas pasti sudah jujur nih.
Karena misalnya, "Maaf Pak," misalnya pembelajaran Ibu itu kurang menyenangkan. Jadi kita bisa validasi tindakan salah, karena tindakan yang dilakukan itu kan pasti salah. Nah, kita bisa seperti ini, "Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Nah, kalau karena dia merasa ini kan tadi tidak gurunya tidak ini, mungkin dia mengatakan, "Ada Bu, mungkin kami boleh ya," misalnya berkomunikasi dengan guru supaya dalam pembelajaran misal ada games dan sebagainya. Nah, jadi dengan validasi tindakan yang salah ini mengarahkan siswa itu untuk lebih terbuka terhadap kemauannya itu ya seperti apa gitu ya. Nah, atau kita mengetahui nih alasan-alasan mereka itu melakukannya apa dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika mereka sudah jujur dengan apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan yang mereka sadari, kemudian selanjutnya kita itu, apa ya, mempercayai mereka bahwa mereka itu punya sebuah keyakinan tentang sesuatu yang baik. Maka kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kesepakatan sekolah mungkin ya, yang sudah ada misalnya. Nah nah kira-kira dari yang sudah kamu lakukan tadi, dari kesalahan-kesalahan itu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar misalnya, atau kamu yakin nggak kalau kesepakatan kelas yang kamu langgar ini adalah kesepakatan yang baik misal, atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi diingatkan, "Oh iya Bu, misalnya yang tadi ya, yang ribut dalam kelas atau ngantuk. Nah, harus semangat dalam belajar." Ada keyakinan kelas yang mengatakan demikian misalnya, harus semangat dalam belajar. Nah, kalau harus semangat dalam belajar berarti kamu harus seperti apa, seperti itu kan. Jadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa dengan belajar dengan serius di dalam kelas. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka itu untuk lebih menyadari akan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya, kemudian nilai-nilai positif yang sudah menjadi keyakinan yang ada di dalam kelas mereka melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, memang segitiga restitusi ini kalau kita mempelajari secara teori seperti ini gampang sekali, tapi ketika sudah melaksanakan itu tidak semudah yang di apa namanya, yang dibayangkan. Karena saya sudah pernah melakukan, ternyata ternyata skenario yang sudah kita pikirkan dalam benak kita itu, biasanya jawaban siswa itu melenceng dari yang kita harapkan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai lagi mengulas pertanyaan-pertanyaan supaya mengarahkan mereka untuk menstabilkan identitas, supaya mereka lebih nyaman terbuka, seperti apa masalahnya mereka sampai sering tidur di kelas. Nah, biasanya kan ada yang siswa tidak berani terbuka karena mungkin cara kita untuk menstabilkan identitas mereka itu belum belum tepat. Nah, mereka bilang karena, tidak semangat saja, Bu, jadi atau Pak misalnya, tidak terbuka karena mungkin cara kita menstabilkan identitasnya yang masih salah, misalnya. Nah, ketika sudah menemukan permasalahan itu, validasi tindakan yang salah mereka itu juga menyetujui bahwa tindakan itu salah, kemudian mereka punya solusi sendiri untuk melakukan tindakan itu dan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Nah, dan segitiga restitusi ini memang, seperti yang saya sampaikan tadi, hasilnya itu tidak langsung kelihatan pada hari itu atau bahkan mungkin pada dalam waktu yang dekat. Tetapi bisa saja bahkan ketika mereka sudah selesai dari sekolah di SMA, baru mereka menyadari bahwa pembinaan yang kita lakukan itu ada manfaatnya bagi mereka. Jadi itu tidak mudah, memang secara teori juga seperti itu Bapak Ibu. Tidak terlihat misalnya hari ini dibina, besoknya sudah berubah, tidak. Justru mungkin mereka akan sering sering melakukan itu, tapi kita hendaknya masih membina mereka dengan cara yang sama, dengan segitiga restitusi ini. Karena ini adalah salah satu berdasarkan teori, apa namanya ya, salah satu pendekatan untuk pemecahan masalah yang sangat baik dan persuasif bagi peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu contoh video penerapan restitusi yang saya lakukan. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sempurna karena dari skenario yang saya buat, ternyata melenceng banyak jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, mungkin ini juga tidak sempurna Bapak Ibu, tapi mungkin kita menjadi gambaran, salah satu mungkin meskipun masih terbalik-balik, ininya, apa, cara penanganan siswanya, tapi ini salah satu contoh segitiga restitusi, mungkin saya putar secara singkat saja ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, yang saya buat ini tanpa skenario. Artinya benar-benar pure terjadi tanpa di-setting, memang tanpa di-setting. Jadi
Memang cukup sulit ternyata penerapannya. Izin Pak Mel, suara videonya tidak terdengar. Saya skip-skip saja ya Bapak Ibu. Suaranya tidak terdengar Pak Mel. Tidak terdengar ya? Ya, suara videonya. Oh, di tempat saya kedengar mungkin nggak terganggu ya kali ya. Gangguan sinyal juga mungkin kali ya. Tapi intinya gini Bapak Ibu, ketika di awal itu saya itu menanyakan keadaan dulu. Jadi ketika siswa kita panggil langsung ke permasalahan itu kan mungkin mereka akan shock juga ya. Pasti tidak 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 membuat mereka jujur gitu maksudnya. Jadi kita mungkin tanya dulu kabarnya, dipuji dulu rapi gitu sebagainya. Kemudian ditanyakan dulu, tahu ndak permasalahan kenapa dipanggil. Kemudian ditanya sederhana dulu, dengan pertanyaan misalnya, "Kenapa kemarin tidak masuk?" dan sebagainya. Jadi, supaya mereka itu bisa lebih jujur. Nah, contoh si Yeriko ini meskipun, apa ya, kata-kata yang keluar itu masih ibaratnya belum seperti yang saya harapkan, dia hanya bilang, "Saya bangun kesiangan, Pak, sering bangun kesiangan." Nah, jadi itu kan kita sudah menemukan nih permasalahannya. Jadi bagaimana kita misalnya memvalidasi tindakan yang salah bahwa tak bangun kesiangan itu salah. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita bangunkan lagi dengan keyakinan sekolah, misalnya apa? Keyakinan kelas tentang kehadiran yang tidak masuk itu apa misalnya. Nah, jadi dia menyadari bahwa itu. Nah, jadi ditawarkan, "Jadi kira-kira solusinya seperti apa ya kalau menurut kamu?" Jadi dia sendiri mencari solusinya. "Oh, mungkin, Pak." Nah, contoh yang seperti Yoriko ini, "Mungkin Pak karena salah satu alasannya karena saya sering tidur larut malam. Nah, jadi mungkin yang saya ini, saya bisa lebih bangun lebih awal dan tidur lebih awal." Nah, mungkin seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi kaitkan dengan keyakinan kelas juga. Mungkin sepertinya recording-nya mau habis juga ini. Oke, Bapak Ibu, habis ini setelah ini satu kali rekaman lagi, tapi mungkin hanya sekitar 5 menit saja, tidak banyak. Penutup, karena habis ini penutup saja. Ini sepertinya sudah mau habis waktunya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah menyaksikan sama-sama contoh video dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, sekarang materi tentang konsep-konsep inti dari budaya positif itu sudah selesai, namun kita masuk ke sesi penutup. Jadi sebelum sesi penutup, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan atau ditanyakan, kita sama-sama nanti akan bahas bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum penutup, mungkin ada yang mau ditanyakan terhadap 7 konsep inti dari budaya positif tadi. Nah, dari materi yang sudah dijabarkan, mungkin silakan bagi yang mau bertanya. Usulas, mungkin. Gimana? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ibu-ibu, tinggal ibu-ibu ya.
Ya, silakan Bu Sulas. Atau Bu Aster mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Bu Sulas, ayo Bu Sulas. Saya nanya ya, tapi saya off cam ya, soalnya gelap. Saya tadi di Iya, dapur. ya. Baik. Gini, tentang bentar, saya buka catatan. Dalam kurikulum Merdeka itu kan kita eh, sudah tidak bisa lagi memberikan mencantumkan peringkat dan sebagainya gitu kan di raport kan. Iya. Nah, yang ingin saya bukan saya tanyakan sih sebenarnya, ya tanyakan lah ya. Kita itu kan bukan kita si siswa itu kan biasanya kalau dia belajar dan keberhasilannya belajar itu mau ditunjukkan dengan orang tuanya dan sebagainya, itu kan pasti dengan menunjukkan dia dapat peringkat dan sebagainya gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau sudah tidak ada peringkat lagi dicantumkan di raport, lalu bagaimana nanti ya cara kita memberikan apresiasi kepada siswa selain dengan piagam gitu. Iya. Oke, baik. Ditampung dulu Kalau ya. Mungkin sementara satu lagi Pak Amel, sementara iya, kalau mau masuk perguruan tinggi itu kan saya lihat ada iya. beberapa universitas itu yang masih mau minta surat yang menyatakan bukan surat ya, sesuatu yang menyatakan kalau dia itu jadi ranking gitu, Bah, ranking di Iya. kelasnya. Nah, Iya, itu baik-baik. apa nanti gimana solusinya? Mungkin ini kita sering temukan ya. Iya, Contohnya iya, yang benar kemarin itu sekali. saya juga kebingungan. Jadi gimana itu nanti dalam kurikulum Merdeka kan tidak boleh gitu maksudnya. Iya. Itu aja. Oke, dari Bu Sulas tadi apa, Bu? Oke, baik, sambil ini saya jawab ya, punya Bu Aster ya. Pertama, saya singkatkan pertanyaannya, kenapa sekarang itu di kurikulum Merdeka ranking itu tidak dicantumkan di dalam raport gitu ya. Nah, sementara terkadang misalnya memang ada universitas-universitas yang masih memerlukan hal itu ya. Jadi pertama, mungkin kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini ya. Kita pembelajaran hari ini bagaimana di salah satu yang ditekankan dari budaya positif itu bahwa memang ketika kita memberikan hukuman dan penghargaan tadi ya, ada disiplin positif yang apa namanya, tindakan yang masih keliru karena akan menciptakan identitas gagal tadi Ibu ya, itu di penghukum dan apa tadi, pemberi penghargaan gitu ya, penghargaan. Oke, saya buka dulu ya slide-nya bentar. Oke, ini ya. Nah, jadi ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi menurut teorinya bahwa dengan kita memberikan penghargaan itu, nah, di sini jelas dikatakan bahwa menghukum dengan sistem ranking. Jadi ternyata sistem ranking itu adalah salah satu jenis pemberian penghargaan yang dapat menggagalkan identitas siswa. Nah, kenapa demikian? Seperti yang kita disampaikan tadi bahwa dalam kurikulum Merdeka itu salah satu paradigma pembelajaran itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ubah konsepnya itu adalah bahwa kita itu menyamaratakan siswa. Menyamaratakan siswa itu seperti ini. Nah, mungkin sering kita temui bahwa kita itu membuat konten pembelajaran itu sama, tidak membedakan. Mau dia pengetahuannya masih dasar, dia mau pengetahuannya ibaratnya sudah memahami konsep, atau bahkan sudah mahir konsep, misalnya. Nah, kita kaitkan ke pengetahuan 3 itu ya, karena kita kaitkan tadi dengan pemberian ranking tadi ya. Nah, dari 3 itu biasanya
yang Join kita aja diskusi Mary itu lah penutup apa? yang sering terjadi itu kita ini apa namanya menyamakan semua kontennya. Nah, sehingga di sini kalau kita memberikan ranking terhadap hal seperti itu, tentu makna keadilan itu tidak muncul di sini, ya. Nah, kita memberikan contoh misalnya Bu Astrid kan bahasa Indonesia nih. Nah, pembelajaran tentang misalnya di kelas 10 mungkin tentang LHO ya, laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, di situ di mana pasti kalau kita sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, pasti kita menemukan nih Bu, ada siswa yang memang level pengetahuan tentang LHO-nya itu masih 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 kurang ya atau di bawah dasarnya gitu kan. Nah, tapi ada yang sudah mengenal konsep dasar dari laporan teks LHO. Ada juga yang sudah mahir. Mahirnya misalnya mereka sudah bisa nih kalau disuruh terjun langsung untuk membuat teks LHO. Nah, tentu ketika kita membuat satu materi pembelajaran menyamakan mereka, maka tidak adil ya, tidak adil bagi yang mereka belum paham nih konsep gitu seperti itu. Tapi kita sudah ajarkan tentang sama dengan yang mahir, yaitu mereka terjun langsung ke lapangan untuk membuat observasi misalnya. Nah, jadi kaitannya dengan kenapa tidak ada sistem ranking? Karena sekali lagi, Bu, pertama kita harus menyesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. Nah, tentu siswa yang dengan pengetahuan dasar tadi tidak bisa kita samakan dengan yang pengetahuannya sudah mahir. Nah, bagaimana kalau kita membuat ranking? Akan ada gap nanti ya, akan ada jarak antara nilai yang sudah menguasai dengan yang belum mahir tadi. Kalau kita memposisikan mereka mendapatkan materi yang sama, maka dalam pembelajaran diferensiasi, terutama dalam memberikan konten, pasti mereka dibedakan. Nah, di mana untuk kelompok yang pertama yang masih dasar, kita buat konten yang lebih dasar juga, Ibu. Jadi supaya nanti sama, mereka juga bisa mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan nilai yang baik karena sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, begitu juga yang dalam kata sedang ya, mungkin sedang, nah mereka juga seperti itu. Ya, mungkin mendapatkan sebentar ya, saya pindah dulu karena sepertinya mau ngedroplet. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu yang pada sore hari ini bersama saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yaitu tentang penyebaran pemahaman dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang baik yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Semoga apapun materi yang saya sampaikan hari ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan sungguh bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita sehingga sungguh terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Setelah ini Bapak Ibu silakan mungkin saya tutup dengan doa terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang lain silakan menyesuaikan. Saya akan memimpin secara Katolik. Mari kita ambil sikap berdoa. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke aktivitasnya masing-masing dengan sama-sama kita keluar dari ruang Zoom ini. Terima kasih.